Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa jamaah program Tanya Ustaz Yu Sekolah Agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa Ramadan. Selain menjalankan puasa Ramadan, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di dalam kitab Fathul Qarib yang dikarang oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, beliau menerangkan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya yaitu memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari 5 lubang. Yang pertama yaitu lubang mulut. Yang kedua yaitu lubang hidung. Yang ketiga yaitu lubang telinga. Dan juga dari tempat di mana tempat membuang air besar dan tempat buang air kecil. Dan dalam bahasa kitabnya disebut sebagai kubul dan dubur. Jika kita berpuasa secara sengaja memasukkan ke dalam salah satu dari 5 lubang tersebut, maka puasa kita dianggap batal. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua yaitu muntah secara disengaja. Jadi jika kita berpuasa sengaja memasukkan, misalkan kita memasukkan tangan kita ke dalam mulut kita, maka bisa dianggap puasa kita jika keluar sebagai muntah, maka puasa kita menjadi batal. Apabila kita tidak sengaja, maka itu tidak dianggap batal. Dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Jika muntahnya itu secara disengaja, maka dapat membatalkan puasa kita, dan apabila tidak disengaja maka tidak batal. Nah, demikian Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, Ya Ramadan. alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdul tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita temukan jawaban pertanyaan-pertanyaan rohani dan keagamaan kita bersama-sama dalam program Tanya Ustadz yuk. Ustaz, jawab dong. Nah, sekarang kita sudah bersama Pak Ustadz Abdul, salah satu guru dari SMK Nasional nih. Ya, Pak Ustadz, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya jemaah juga udah banyak banget kayaknya itu yang mau nanya tuh dari mukanya. Betul. Kalau gitu, kita cek sound dulu nggak sih? Ayo. Boleh. Tanya Ustadz yuk. Ustaz, jawab dong. Kayaknya kita langsung aja nggak sih buat tanya-tanya ke Pak Ustadz. Soalnya Iya. kan tadi udah ceramah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Oke teman-teman, dari ceramah Pak Ustadz tadi siapa yang mau bertanya? Aduh banyak banget. Aku mau nunjuk, aku Boleh mau nunjuk. deh. Coba angkat tangan lagi yang tinggi. Oh yang ini deh. Ini deh, boleh Kayaknya deh. udah banyak banget Ya pertanyaan. boleh lain. dikasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sinta Ayu dari kelas 10 PO1 SMK Nasional. Saya izin bertanya Pak, apakah menangis dapat membatalkan puasa? Kalau kita tidak sengaja menangis gimana Pak? Oke, baik ya. Tadi pertanyaannya terkait apa? Terkait menangis ya ketika berpuasa. Ya mungkin kita sering mendengar ya. Kalau kita sedang berbicara kepada anak-anak, jangan nangis, nanti puasanya batal. Ya mungkin Iya. itu kata-kata itu sering kita dengar ya. Betul. Ya, tapi pada dasarnya ketika kita menangis pada saat puasa Ramadan, maka puasa kita tidak batal.
Tidak batal. Kecuali kalau misalkan kita nangis dengan air mata yang banyak, kemudian air Minum. matanya itu sampai ke minum dengan kita, ya itu baru dapat menyebabkan puasa kita menjadi batal. Seperti itu. Kalau tidak sengaja Pak, minumnya gimana? Ya, kalau tidak sengaja, nah kalau tidak ada kesengajaan di dalam hal apapun, kalau tidak ada kesengajaan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu tadi katanya salah selama ini. Aku kira soalnya aku setiap nangis, aku dibilang nanti puasanya batal. Oh iya, sering sih. Iya, padahal kan nangis nggak batal kan Pak? Tidak. Tapi makruh nggak? Tidak juga. Oh, Ya, nggak apa-apa. apalagi kalau kita misalkan menangisnya itu Bahagia. karena nangis bahagia, nangis apalagi kalau nangisnya itu karena kita mengingat dosa ya. Aduh, aku Ah, banget. Kalau itu Saya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mengingat dosa kita ya kan. Kalau kita banyak dosanya, kita memohon ampun kepada Allah sehingga kita dapat menangis, ya itu tidak apa-apa. Bahkan malah dianjurkan ya. Kalau kita misalkan sampai menangis artinya kita itu mengakui kesalahan kita dan kita mau bertobat. Seperti itu. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, tadi dari jemaah udah. Aku mau nanya nih Pak sekarang. Boleh. Ya, baik. Untuk di bulan puasa nih Pak. Misalnya kita kan lagi puasa nih Pak, siang hari terus kita tidur nih, siang bolong. Terus pas tidur itu kita mimpi basah Pak. Itu bikin batal atau enggak ya Pak? Oke, baik. Nah, boleh saya jawab? Tak dulu dong Pak, jangan iya, dijawab iya. dulu Pak. Nanti kalau Iya. Bapak jawab Boleh langsung sekarang, jawab sekarang. nggak boleh. Ntar Oke. penonton pada Karena aku mau lah sekolah. nggak bisa. Kalau misalkan kamu mau tahu jawabannya atau penonton yang lain pada mau tahu jawabannya, kalian Bapak simpan dulu jawabannya. Kita akan saksikan setelah ini. Tanya Ustadz yuk. Ustaz jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita berdua di acara Tanya Ustadz yuk. Ustaz jawab dong. Kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Nah, Pak Ustadz, gimana untuk lanjut pertanyaan saya tadi Pak mengenai kalau kita mimpi basah di tengah hari bolong saat puasa itu membatalkan puasanya atau tidak Pak? Boleh saya jawab sekarang? Boleh. Oh iya, oke baik. Nah, terkait mimpi basah ketika kita berpuasa pada siang hari bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa tidak? Karena mimpi itu adalah di luar kendali kita. Kita tidak bisa, oh saya pengen mimpi ini nanti, oh saya nanti pengen mimpi basah nih, nggak bisa seperti itu. Maka mimpi adalah di luar kendali kita. Maka dari itu, ketika kita mimpi basah, walaupun itu nanti bakalan keluar, mohon maaf ya, keluar air mani, maka itu tidak membatalkan puasa seperti itu. Oh, seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab. Terjawab. Kalau gitu kita lanjut ngobrol-ngobrol chit-chat Yes. sama Pak Ustadz Abdul Aziz nggak sih? Iya. Kan kita tadi udah nanya nih, Iya. harusnya enggak. Apakah teman-teman ada yang mau menanyakan lagi? Siapa yang mau bertanya? Yang ini aja tadi Iya, udah iya. excited. Sok atuh, Ayo. ada mic-nya nggak? Sebutkan namamu. Bibi ayam nih. Pak Ustadz, apa boleh meneruskan kebiasaan berenang di saat Ramadan? Bagaimana jika ada air yang terminum dengan tidak sengaja? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Mungkin terkait apa tadi, terkait berenang ya. Berenang di bulan suci Ramadan boleh atau tidak sih? Ya, karena dia sebelumnya itu memang sudah punya kebiasaan berenang ya. Seperti kita tahu bahwasanya berenang ini adalah termasuk ke dalam salah satu olahraga. Betul. ya? Betul. Nah, olahraga ini adalah salah satu yang dianjurkan oleh Nabi. Oh. Nah, maka dari itu ketika kita berenang pada saat bulan Ramadan itu boleh-boleh saja, tapi dengan syarat, dengan catatan-catatan. Apa syaratnya? Kita harus berusaha agar air itu tidak sampai masuk ke dalam Tubuh.
Apa tadi tuh? Yang tadi saya sudah Mulut, pernah bahas. Mulut, Ya, hidung. Mulut, hidung. dan Telinga. telinga. Ya, Ah. ketika air masuk, apalagi secara sengaja ya, ketika kita berendam di kolam, kemudian kita minum air tersebut dengan sengaja, nah itu dapat membatalkan puasa. Lain halnya kalau misalkan tidak sengaja, ya, ketika kita sedang berenang, ya, tahu-tahu itu ketelan tiba-tiba, tanpa disengaja ya, ingat, itu tidak apa-apa, seperti itu. Jadi Jadi segala hal yang tidak sengaja tuh nggak bakal membatalkan Betul, puasa ya. betul itu. Tidak disengaja maupun itu lupa. Ya, saya teringat dengan hadis Nabi ya. Ya, man nasiya wa huwa shaim. Ya, barang siapa yang lupa, ya, dia dalam keadaan berpuasa, fa'akala au syariba, ya, fal yutimma saumahu, ya, maka dia itu harus menyempurnakan puasanya sampai akhir. Dalam artian itu tidak batal. Seperti itu. Pak Ustadz, aku boleh nanya nggak? Kan tadi Rangga udah nanya, aku mau nanya. Ya, boleh. Ini masih nyambung sih sama ceramah Ustadz tadi di awal. Semisal ini kan biasanya kita hari pertama puasa masih jet lag gitu ya Ustadz. Kalau misalkan tiba-tiba kita bangun nih jam 8 pagi, terus tiba-tiba kita sarapan roti bakar, gimana kita lupa kita puasa? Itu batal nggak? Baik ya. Seperti halnya yang tadi saya jelaskan, bahwasanya hal ketidaksengajaan, ya, dalam hal lupa itu tidak membatalkan puasa. Oh. Ya, tapi dalam artian nanti makannya itu jangan terlalu banyak. Ya, misalkan kita tadi lupa tuh, udah lupa, misalkan kita makan tadi roti bakar ya, Iya. kita sudah makan nih 1 suap. Ya, ketika kita sudah makan, kemudian kita ingat, maka harus kita hentikan. Dan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu tidak apa-apa. Selama itu belum ke tenggorokan, kalau misalkan yang masih ada di dalam tenggorokan, itu boleh langsung kita lepehin. Kayak gitu. Nih Ustadz, kan tadi kan kalau muntahin itu kan nggak boleh ya? Kalau misalkan dia udah di kerongkongan nih, terus kayak Itu dia yang Boleh tidak nggak? boleh oh jadinya. nggak boleh. Yang makanya selama masih ada di mulut, nah itu boleh kita buang seperti itu. Kalau yang sudah masuk ya biarin saja, karena itu udah terlanjur lupa ya, maka ya tidak apa-apa. Edit flow aja. Edit flow aja. Oke, Masya Allah, bermanfaat banget ya ilmunya. Iya. Oh, Siapa siapa dari nih? siapa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Mas, Teh. Aduh, Ada apa nih Mang Kelin? ya tuh. Saya dengar Ustaz ada acara di sini. Oh iya, ada apa? Ini Ustaz, belum saya mau bertanya Ustaz. Kan saya kan lagi mandi Ustaz. Terus pas lagi mandi itu, Mas ngajarin ketelan Ustaz. Itu prosesnya batal Mas Ustaz? Oke. Kalau dalam hal tersebut, kalau kamu mandi, itu ada 2 hukum. Kalau misalkan airnya itu tertelannya itu dengan sengaja, maka itu dapat membatalkan puasa kamu. Tapi kalau misalkan tidak sengaja, maka itu tidak apa-apa. Tapi saya masuk bukan air nih Ustaz. Tapi bola Ustaz. Waduh. Waduh. Wow. Kalau Apaan bola sih, mah, Kak? Nggak ya, jelas. kagak bisa dong masuk ke mulut, gimana masuk ke mulutnya? Emang nggak jelas ya Kak. Udah lama Udah lama dong. aneh gini. Baru. Udah jawab. Udah dong, Teh. Udah Ustaz. Saya balik lagi Ya, Ustaz. ada lagi kah yang ditanyakan? Wah, jangan. Yang diam Please stop. Please stop. Please Oke, stop. oke. Stop. I'm sorry. Oke. Ya, Ustaz, saya pamit dulu Ustaz. Ya. Ya. Mas. Teh? Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tanya Ustadz yuk. Ustaz, jawab dong. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan kita dalam mengeksplorasi tentang agama dan spiritualitas dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebersamaan di bulan Ramadan yang berkah ini. Amin, bener banget nih. Iya. Kita sudah lewat 2 segmen ya. Iya, sudah 2 segmen. Berarti kita sudah mau berpisah kah? Tapi kok muka-mukanya kayak muka-muka pada mau nanya ya enggak? Kalian mau nanya lagi Kalian ya? tanya lagi ya? Iya, Iya mau. Oh mau kak?
Tenang, masih ada beberapa slot. Benar banget, walaupun kita sudah di penghujung nih, tapi kita Iya. tetap mementingkan semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Iya. Siapa yang mau tanya, tunjuk tangan yang tinggi? Wih, banyak Ini banget. tinggi banget, ini yang paling Ini yang paling tinggi. Oke, siap, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Anggun Trikasari dari kelas 11 TKJ 2 SMK Nasional. Izin bertanya Ustadz, jika saya lupa berniat dan tidak sahur karena tertidur sampai matahari terbit, hukumnya gimana Ustadz? Terima kasih. Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Bagaimana jika tidak niat ketika puasa ya? Bagaimana ya? Karena niat ini adalah suatu rukun ya. Rukun yang harus kita laksanakan ketika kita berpuasa. Ya, maka dari itu ketika rukun ini tidak dilaksanakan, maka puasanya menjadi tidak sah. Ya, kapan tuh mulai niatnya? Ya, kalau niat puasa Ramadan itu dimulai dari malam hari sampai dengan munculnya terbit fajar pagi hari, pada pagi hari. Maka dari itu ketika kita tidak melaksanakan niat pada malam hari, ya maka puasa kita menjadi tidak sah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya. Bagaimana solusinya? Karena kan kita ini manusia, sebagai manusia ini kita tempatnya salah dan lupa ya. Ya, maka dari itu ada solusi yang ditawarkan oleh para ulama. Ya, bagaimana? Ya, jika kita lupa, misalkan kita suatu hari kita lupa, makanya di pada awal pertama kali puasa, kita itu boleh mengikuti mazhabnya Imam Maliki. Apa tuh? Menurut pendapat Imam Maliki, niat kita itu boleh satu kali aja selama bulan Ramadan. Nah, bagaimana niatnya? Nawaitu jami'a saumi Ramadan, ya. Nawaitu jami'a saumi Ramadan hadhihi sanati taqlidan lil imami Malik fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya apa? Aku niat puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan mengikuti Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Ini bisa kita baca di awal pertama kali kita puasa. Ya. Untuk apa? Untuk hati-hati kita suatu hari kalau kita misalkan lupa akan niatnya, maka sudah ada gantinya seperti itu. Itu yang ditawarkan oleh para ulama. Kalau niat itu di tengah-tengah boleh nggak? Gimana di tengah-tengah? Tengah-tengah bulan Ramadan gitu. Boleh. Maka biasanya kan kalau perempuan itu yang sedang haid, misalkan dari awal nggak dapet, ya kan, nggak dapet puasa di awal Ramadan, misalkan sampai dengan 5 hari kan, sampai dengan hari ke-6 baru mulai puasa. Boleh tuh diniatin itu juga. Ya, itu sebagai solusi ya, bahwasannya kita sebagai manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Betul. Ya, maka dari itu kita bisa boleh taqlidan lil Imam Malik. Kita mengikuti Imam Malik yang berpendapat bahwasannya puasa itu cukup dengan 1 kali niat selama bulan Ramadan. Seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab. Masya Allah. Insyaallah. Aku baru tahu kalau misalnya ada niat yang 1 bulan. Astagfirullah, 17 tahun kemana aja nih? Sama sih, aku juga baru tahu, santai aja. Oke. Kita lanjut aja nggak sih? Iya, lanjut. Siapa yang mau nanya lagi? Dioper mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafakila dari SMK Nasional jurusan PKR. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau puasa sambil menonton ASMR, boleh nggak Pak? Makasih sudah mewakilkan. Ini kayaknya tampang-tampang yang doyan makan nih ya. Mana? Ya, makanya sering nonton video-video itu ya. Video-video mukbang ya biasanya ya. Apa mukbang apa mukbang? Mukbang. Oh, mukbang. Mana yang benar? Ya. Ya, intinya video terkait makanan ya. Iya. Ya, bagaimana tuh kalau misalkan kita sedang puasa, kita sering menonton video-video tersebut. Ya, apakah dapat membatalkan puasa? Jawabannya adalah tidak. Yes. Ya, tidak membatalkan puasa karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau misalkan yang dapat membatalkan puasa adalah kalau misalkan kita makan langsung, kita kan cuma nonton doang. Oh, berarti Ya. nonton ASMR itu batal kalau ditemenin sama makan seblak ya? Ya, itu dia. Tapi ada tapinya. Apa? Ya, tapi apa?
tapi lebih baik itu dihindari. Oh. Kenapa? Karena kalau ketika kita melihat video orang lagi makan itu dapat menimbulkan nafsu kita untuk makan. Ya, dikhawatirkan ketika kita habis menonton, kita ngumpet-ngumpet tuh ke dapur ya, ada kayak kucing ya. Kita ngumpet-ngumpet ke dapur untuk makan juga. Makanya ini juga kalau menurut ulama ini dapat mengurangi pahala puasa kita. Seperti itu. Makanya ada tapinya. Kalau gitu mendingan dihindarin ya Pak. Mending nonton ceramah atau nonton program SMK Gama Caraka. Betul itu. Terima kasih Pak Ustadz Abdul atas kehadirannya hari ini, sudah memberikan kita ilmu-ilmu yang sangat Betul bermanfaat. Pertanyaan yang paling jawaban yang paling kamu suka itu dari pertanyaan yang mana? Yang pertanyaan ini sih yang Ya, ASMR sama, tadi sama, itu. karena menjawab banget. Iya. Terima kasih juga anggota Rohis dari SMK Nasional dan SMK Industri Kreatif Gama Caraka, teman-teman sudah berpartisipasi dalam Tanya Ustadz yuk. Ustadz jawab dong. Oke. Nah, sebelum mengakhiri program kita, Pak Ustadz ada nggak sih kesan, pesan Pesan. yang ingin disampaikan kepada penonton kita di rumah? Nah, baik ya. Mungkin pesannya sedikit yang ingin saya sampaikan ya terkait puasa ini. Makanya kita itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Ya, agar apa? Agar puasa kita itu bisa sempurna. Ya. Selain itu kita dapat menjaga hawa nafsu kita ya dari perihal-perihal yang dapat menimbulkan puasa kita itu menjadi batal. Atau juga kita dapat menghindari sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Ya, hal-hal tersebut harus kita hindari agar apa? Agar puasa kita dapat menjadi sempurna sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga aja di bulan suci Ramadan ini kita puasa kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diterima semua puasa yang kita laksanakan dan juga menjadi amal baik untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Pesan yang sangat penting dan begitu bermakna. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Aziz atas wawasan dan inspirasi yang Anda bagikan pada sore hari ini. Kami berharap dapat bertemu kembali di lain kesempatan ya Ustadz. Ya, semoga aja ya kita bisa ketemu lagi. Amin. Baik, waktu kita bersama di Tanya Ustadz Yud telah berakhir. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam acara ini. Saya Chelsea, Saya Rangga. mengucapkan terima kasih kepada para hadirin serta kepada Ustadz yang telah memberikan jawaban yang bijak. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi cahaya bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.